Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Andika Pratama dengan NPM 230810101037. Saya dari kelompok 2 arsitektur komputer. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tutorial dari CPU simulator pada bagian investigasi programming model 1. Di sini saya sudah membuka CPU simulatornya dan saya akan membuat program dengan nama model 1 model 1 part A, dimana saya akan langsung mengerjakannya. Yang ini part A dengan base addressnya 100. Kita add, ini sudah masuk. Di sini kita disuruh membuat instruksi untuk move nomor 5 untuk registrasi R00. Kita buat add new 0 move nomor 5 untuk registrasi R00. Kita add new, habis itu kita execute. Oke, kita double klik, yang dimana general purpose nya ini akan menjadi sekali 5. Kemudian kita lanjut nomor 3, kita buat sama yang tadi, melainkan ini nomor 7, dan untuk R01 kemudian kita langsung execute lagi, move nomor 7 untuk R01 instruction, dan observe the CPU register. Oke, kita double klik dulu, kita execute dulu untuk yang ini, dan kita observasikan yang dimana ini akan menambah ke R01 nya, karena ini tadi kan R01, berarti ini sesuai. Kemudian lanjut, kita buat instruksi untuk add the content untuk R00 dan R01. Kita buat new, kita cari add untuk R00 dan R01. Habis itu kita disuruh untuk mengeksekusi not done which registration result put in. Kemudian kita registrasi dan hasilnya akan menjadi 12, yang dimana ini akan menambahkan yang dari R00 ini, yang dimana value nya itu 5, ke dalam R01 yang dimana value nya itu 7, yang hasilnya akan menjadi 12 gitu. Kemudian sudah kita evaluasi, kita disuruh buat instruksi untuk push the value in the above register to the top of the program stack. Program stacknya yang ini, jadi kita disuruh untuk menambahkan hasil yang terakhir kali ini untuk dibawa ke sini dengan menggunakan push, yang menggunakan ini PSE, pushing value of the value in register on top track, yang dimana ininya terdapat di R01. Kita buat new, kemudian kita execute, yang dimana ini sudah pindah ke dalam program stack ini. Dan disitu buat instruksi untuk push nomor 2 kepada program stack untuk di atas, dan eksekusi program ini, dan amatilah. Kemudian kita buat new dan push juga ini ke kanal 1, karena kita disuruh memindahkannya dari sini. Kita disuruh menambahkan nomor 2 untuk dalam ini. Kita buat instruksi, jika kita klik 2 kali maka dia akan menjadi yang paling atas sendiri gitu. Jadi ini berurutan gitu pokoknya. Habis itu kita disuruh buat instruksi yang dimana unconditional jump untuk first instruction. Jadi kita buat new, kita cari jump unconditional nih untuk registrasi pertama, yang dimana registrasi pertamanya yakni ini, bentar, yang dimana registrasi pertamanya yakni ini dengan LED nya 000. Berarti kita add new, kita jam unconditionally untuk value nya itu 000, karena tidak ada itunya 000. Kita buat new instruction, best eksekusi ini, dimana ini akan kembali lagi ke atas sendiri karena pitnya tadi 24, jadi ini otomatis kembali ke atas. Kemudian observe value in the PC register, the register next instruction to be. Ini tadi yang tadi ya, jika tadi kan yang terakhir kan 24 ya, jika kita klik 2 kali ini akan menjadi kenal dan PC registernya akan menjadi 0 gitu. Akan menjadi 0 ini. Kemudian kita disuruh untuk ngepop yang dari yang dari program stack ini ke registrasi R02, yang dimana yang paling atas sendiri ini kita pindahkan ke R02 ini dengan menggunakan command pop, yang dimana kita akan ngepop yang dari sini untuk R02, berarti ininya R02. Kita instruction
kita eksekusi. Bentar. Ini akan pindah ke sini, yang titik vertikal kita akan ngepop yang paling atas sendiri ke sini. Kemudian habis kita eksekusi, kita buat ini pop the value on top of the program stack untuk registrasi R03 sama kayak tadi, tapi kita ganti ke R03 gitu aja. Ini kan yang persisnya kan 12 ya, ada ini kan ada isinya. Set. Bentar. Nah ini baru bisa. Nah, mana ini tadi akan pindah ke sini. Ini eksekusi dan eksekusi program yang terakhir, dan apa yang akan terjadi jelaskan. Jadi jika kita mengeksekusi lagi, ini akan menjadi error. Kenapa ke error? Karena di program stacknya di sini itu sudah tidak ada lagi apa value nya lagi, sudah dipindahkan ke general purpose GPU register ini. Bentar. Sudah dipindahkan ke sini gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. Buatlah compare instruction which untuk R04 dan R05. Oke. Kita buat comparison untuk R04 dan R05. Kita bisa eksekusi karena tidak disuruh eksekusi, dan kita disuruh untuk manual, untuk menambahkan manual dua value yang sama untuk registrasi R04 dan R05. Jadi pada registrasi R04 ini kita akan menambahkan yang sama, berarti saya akan menambahkan 3 change, dan R05 nya kita juga akan menambahkan 3 gini change. Ini 3 akan 3. Jika kita the above compare instruction, jika kita menjalankan compare instruksi yang ini, maka kita tunjukkan dilihat mana kayak akan tercentang gitu ya. Yang akan tercentang jika nilainya sama ini adalah z nya akan tercentang ini. Jika kita mengcompare ini, yang karena nilainya kan sama gitu. Kemudian kita lanjut next, buat langsungnya di mana registrasi yang pertama itu lebih besar dari registrasi kedua. Jadi kita akan membuat ini menjadi lebih besar, atau kita akan menjadikan 6 change. Kemudian kita compare dan mana yang akan tercentang gitu lagi ya. Jika kita ini, jika registrasi pertama lebih besar, yang akan tercentang adalah n nya gitu, yang akan tercentang gitu. Habis itu buat manual tambahkan value untuk registrasi pertama itu lebih kecil dari registrasi kedua. Registrasi 3, kita ganti ini ke 1 change. Jika ini lebih kecil dari ini, jika kita menggunakan instruksi ini, maka tidak ada yang tercentang pada SR status flag-nya ini. Jadi tidak ada yang tercentang jika registrasi pertama ya ini tidak, itu lebih kecil dari yang kedua ini gitu. Kemudian ini kan sudah kita execute dan lihat apa yang itu. Habis itu kita disuruh membuat instruksi untuk jam ke instruksi pertama, yang dimana value itu adalah equals, adalah sama R04 dan R05. Jadi kita samakan dulu R04 dan R05 nya ini, kita akan ganti dulu seketika karena di sininya itu kan kita disuruhkan sama, maka ininya juga harus sama biar programnya biar dapat. Kita tambahkan jam if equals, jika sama dengan ini itu sama, maka ini akan lompat gitu ke program yang pertama. Makanya kan R000 gitu, kita buat instruction ini sudah. Habis itu test above instruksi by manual putting equals in register R04 and R05, dan first execute the compare instruction following. Maaf ya, ini kurang bisa bahasa Inggris, saya coba ganti ke Google Translate. Di mana uji instruksi di atas dengan secara manual memasukkan nilai yang sama ke dalam register R04 dan R05, lalu jalankan instruksi perbandingan terlebih dahulu, lalu jalankan instruksi lompat. Ingat, Anda menjalankan instruksi dengan mengklik 2 kali. Jika berhasil, instruksi pertama harus disorot, berarti kita ini harus menambahkan lagi, berarti kita reset ini klik 2 kali. Ya, ingat 7, coba kita reset ya 2 kali. Bentar reset aja, kita reset program, kita klik 2 kali, klik 5, sini 7 dan 02. Habis itu kita pindahin, sudah. Habis itu kita tambah nomor 2. Bentar, nomor 2 nya apa enggak
ke ininya nomor 2 sudah. Habis itu kita jam, taruh ini agak lemot laptop saya, ini akan kembali ke atas sendiri, kita sudah jam. Habis itu kita ngepop ini untuk pindah ke sini, kita pop 2 kali sudah, kita pop 2 kali sudah. Habis itu kita compare dengan perbandingan yang sama, ini 3 kita buat ini kita buat 1 set, kita buat 2 aja wis biar enggak ribet. Kita buat 2, kita compare dan tidak ada yang berhasil. Jika kita buat yang sama, ini akan saya ganti kedua change, maka ini akan ternyata adalah Z. Jika kita tekan ini, maka karena ini kan karenanya ininya sama, maka ini akan kembali ke atas. Sudah kan kita ini kan saya kembali ke atas kan ya, sudah. Di situ saya selesai. Kita simpan dulu ininya, filenya kita save, buat baru hasil fix sini. Kita save modul 1 part A nomor 1 sampai 10. Kita save dulu di sini. Dan kita akan menghapus semuanya ini, biar kita hapus dulu, kita hapus programnya, kita reset dulu juga biar tidak ada yang error. Kita reset juga. Setelah kita reset, kita lanjutkan ke ini. Buatlah instruksi untuk move nomor 0 ke registrasi R01. Jadi kita disuruh buat add new move angka 0 untuk R01. Oke, instruction sudah. Habis itu kita disuruh add nomor 1 untuk R01. Yuk, kita disuruh add nomor 1 untuk R01, kita ambil instruction sudah. Habis itu kita disuruh untuk mengkompres nomor 10 and registrasi R01. Oke, kita buat new, kita buat ininya 10 dan R01. Nah, R01 kita buat new instruction. Habis itu kita buat jam untuk kembali ke instruksi yang kedua, dimana jika R01 nya itu tidak sama dengan nomor 10, berarti kita buat add new jam if not equal ke registrasi instruksi yang kedua, yakni dengan ininya 6. Kita ganti ke 6, buat new instruction sudah. Habis itu kita buat spread LD instruction, kita buat LD instruction sudah. Dan kemudian make a note of the above in the box sudah. Jadi starting from instruction 1, manually execute instruction 1 after what happen when you execute instruction 1 gitu. Sebentar, saya kurang paham artinya ini, kita belum dulu. Mulailah dari instruksi 1 secara manual, jalankan instruksi 1 hingga 4 satu demi satu yang lain. Apa yang jadi ketika Anda menjalankan instruksi keempat gitu. Jadi saya akan menjalankannya yang dari pertama, ini akan memindahkan 0, kemudian ini akan menambahkan 1, kemudian ini akan mengcompare nya. Jika kita menekan instruksi keempat, ini akan kembali ke instruksi 2. Karena kenapa tidak ke bawah? Karena ini belum memenuhi, tidak sesuai dengan yang ininya 10 tadi. Jika ini kita tekan lagi, seret, ini akan menambah 2, kita terus ini terus, nanti akan sampai 10, ini akan berhenti gitu. Tuh, oke, kita reset dulu. Kemudian now first click on the reset program button sudah. Si program control tab in message sudah. Hanya segmen above, next click on the run. Oke, habis itu kita run. Dan apa yang akan terjadi pada Anda satu ini akan bertambah terus sampai nanti pada angka 10. Kenapa kok 10? Karena komponennya ini jadi kita setting ke 10, valuenya tadi 10, jadi ini otomatis harus 10 saat berhenti gitu. Oke, sudah. Ini akan otomatis berhenti. Runtime sudah selesai. Ini untuk yang part A sudah selesai. Kita save dulu programnya. Kita save part A nomor 31, kita save.
kita reset dulu, kita reset program dulu, kita undo, kita hapus dulu. Setelah kita bersihin, kita lanjut ke part B, yang dimana pada part B ini kita disuruh membuat kode yang dimana dengan kondisi R02 itu lebih besar dari R01, dan untuk registrasi R03 ini di set ke 8 test in one test simulator. Oke, kita buat kode yang dimana R02 nya itu lebih besar daripada R01 gitu. Di yang pertama yang akan saya lakukan, yakni kita akan membuat compare, itu membatasi aja biar enggak mengcompare dari R01 dengan R02 biar ngelup gitu. Kita buat new section, di situ kita buat add new jam JVT jam if within 10. Kenapa kok if 10 itu? Dan value nya kita masih kosongin dulu, karena kita tidak tahu. Terus kita buat kosong dulu lah. Habis itu kita buat jam untuk kembali ke 000, kemudian kita buat Indonesia dimana untuk mengisi R03 nya tadi ke angka 8 kita ada instruction. Nah, kita pastikan saya ingin ini nanti akan berhenti jika ini itu 13, berarti ininya kita edit ke 13 ini ke instruksi nomor 4 13 gitu. Edit instruksi ke 13. Di situ kita buat program berhenti. Jadi saya akan membangun manual yang dimana R02 nya ini nanti akan kita buat program dimana ini kan tadi kan harus lebih besar gitu ya. Jika kita run programnya ini akan terus dan akan berhenti. Oke. Oh, ininya belum saya isi. Ini untuk R03 ya. Instruksi versi program kita change, kita isi soal kita untuk R02 nya aja kita isi 2, kita isi 2 ntar C2 dulu ininya, kemudian kita run saja programnya. Maka ini akan menjadi ini kan kondisinya kan R02 lebih besar dari R01 dan R03 akan menjadi 8 gitu. Dan kita save dulu programnya ini untuk nomor 1 modul part B nomor 1 gitu, save. Di situ kita reset dulu semuanya untuk ke 2. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 2, produce the code for a loop then repeat 5 times. Jadi kita itu dibuat program yang dimana itu akan mengelup sebanyak 5 kali, where the value of the register 2 itu yang dimana value dari register 2 ini akan bertambah sebanyak 2 setiap kali ini akan mengelup di simulator. Oke. Jadi dengan ini saya akan membuat move sebagai, kita akan buat patokan dulu untuk ininya. Salah bukan SP ini, lupa saya. Ini kita edit dulu, kita untuk R01 karena nanti kan R02 karena ngelupnya nanti kan di R02 kita edit. Kemudian saya akan menggunakan add aja ya biar mudah. Kita gunakan add untuk R02 section, dan kita juga akan menggunakan compare dan untuk membatasi sebanyak berapa nanti gitu kan. Kita kan nanti kan akan ngelup berapa kali tadi, ngelup sebanyak 5 kali kan, akan menambah 2 kali 5 berarti 10. Berarti kita buat compare dengan nilai 10 untuk registrasi R02. Oke, ini sudah sesuai R02 10. Kita instruction sudah. Setelah kita batasi itu, dan untuk ngelup ke atasnya kita akan menggunakan jam
jump if not equals, kita akan bukan jump if not equals. Untuk ini akan kembali ke program 2 biar ini mengelup terus. Nah, dimana adalah 0006. Instruksi yang kedua ini kita buat new, dan kita buat program untuk menghentikannya LD simulator. Kita akan menghentikan simulatornya. Kemudian kita akan coba setelah ini kita reset dulu, kita coba dari atas, kita run. Apakah berhasil? R02 nya akan menambah 1, 2, 3, 4, 5. Itu akan berarti pada angka 10 gitu. Jadi itu bertambah 2 terus dan sampai 10 gitu. Oke, kita save dulu. Ini part B nomor 2, kita save, kita reset dulu program, kita undo. Kemudian kita untuk yang ke nomor terakhir, nomor terakhir yang dimana number 3 ini adalah manual. Kita akan menambahkan manual untuk ditambahkan ke stack top of stack in that order. Jadi kita akan membuat angka ini menambahkan syarat ini kepada program stack ini. Jadi kita akan langsung eksekusinya aja. Mana ini apa tadi namanya, manually push biasa. Berarti kita akan menambahkan ke push biasa ini, push manual, yang dimana tadi angkanya ialah berapa tadi angkanya, 4 min 3 5 min 6. Berarti angkanya adalah 4. Kita new section, kita akan kasih min 3 new section, situ kita kasih 5 new section, situ kita kasih lagi min 6 new section. Habis itu setelah kita menambahkan ini, nanti kita disuruh membuat kode untuk ngepop 2 number from top of stack multiple depth and push. Jadi kita akan menggunakan 2. Saya akan memilih R01 dan R02 aja. Saya akan menggunakan pop untuk R01 dan R02. Buat new section sudah, menunggu R02 ini, R01 dan R02. Nanti kita akan memindahkan ini ke situ. Kemudian kita akan membuat multi-pass dengan push. Berarti kita akan menambahkan mana multiple variation register, yang dimana itu akan bentar, yang dimana mulnya ini akan ke register 1 dan register 2 gitu. Mul register 1 dan 2 karena kita jadikan milik itu. Setelah kita buat instruksinya, setelah itu kita buat APD. Saya buat soalnya lagi, saya ulang bentar. Soalnya kita suruh nge-push the result back to top of the stack. Jadi kita untuk nge-push lagi yang program itu ke sini. Berarti kita buat add new, kita buat push sh untuk R02, new instruction. Di situ kita bacanya sampai akhir aja biar cepet. The result report until there on the stack is the code on the simulator. Jadi ini saya susah menjelaskannya. Jadi pokoknya intinya kayak gini. Kita akan add 1 untuk R03. Kenapa ke R03? Karena ini the until there only one number left untuk ini pokoknya, karena itu. Habis itu setelah ini itu saya gunakan compare 3 kali aja untuk R03. Dan saya ini saya copy dulu artinya apakah benar. Di situ berulang ini sampai hanya ada satu nomor tersisa di atas tumpukan. Oh, jadi ini akan hanya menyisakan satu kode saja di sini. Kita coba aja 3 kali.
supaya tahu bisa. Dan kita buat add new, kita buat jam notes if notes equals untuk instruksi ke berapa ini ke agar ngepop ini terus-terusan ke 16 kita buat new instruction dan kita akan membuat bentuknya HLT instruction dan kita akan mencoba menjalankannya. Run. Oke, ini sudah berhenti. Kita dapatkan ini memindah ini set. Jadi kita disuruh untuk membuat ini biar jadi satu. Dan hasilnya adalah ini 360 ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, dan sebelum itu saya akan save dulu ini part B nomor 3. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf ya. Setelah ini sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial programming model 4 soal A. Nah, langsung saja di sini saya akan mengerjakan soal A nomor 1. Di sini kita harus memasukkan dulu nama programnya. Terserah nama programnya apa saja. Kemudian kita masukkan base address-nya. Base address-nya di sini saya masukkan 250. Kemudian kita add dan akan muncul di program list. Kemudian soal yang pertama ini kita disuruh untuk instruction stp ini value-nya kita ganti menjadi 65, kemudian value-nya yang bawah ini kita ganti menjadi 20. Kemudian kita klik new instruction. Setelah itu kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini kita disuruh untuk memindahkan value-nya kita ganti menjadi angka 51. Kemudian kita pindahkan ke register 4. Kemudian kita klik new instruction. Nah, kalau sudah kita klik stb yang ada di bawah ini stb. Kemudian kita ganti value-nya ini menjadi angka register maksud saya ini kita ganti menjadi register 4, kemudian value-nya yang bawah ini kita ganti menjadi angka 21. Dan kita klik new instruction. Kita close. Dan kalau sudah kita run. Nah, kalau sudah kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 ini langsung saja kita klik new, add new, kemudian kita klik move, kita pilih move, kemudian kita ganti value-nya ini menjadi 22. Nah, kalau sudah, kemudian yang bawah ini registernya kita ganti menjadi register 4 dan kita klik new instruction, sudah muncul. Kemudian kita klik kita cari stb, kita disuruh untuk mencari stb, kemudian kita ganti value-nya ini menjadi angka 59. Nah, kalau sudah, kemudian registernya yang bawah ini kita klik menjadi register 4, kemudian kita klik new instruction. Nah, sudah muncul, kita close. Sudah, kemudian kita run. Nah, kalau sudah di run, nanti pada general purpose ini register 4-nya akan berubah menjadi angka 22. Soal yang nomor 4 ini kita disuruh untuk load data. Caranya gampang, kita add new, kemudian kita pilih LDB. Nah, kemudian LDB ini value-nya kita ganti menjadi angka 22. Kemudian yang bawah ini registernya kita ganti menjadi register 10. Kemudian kita klik new instruction. Nah, sudah deh. Kemudian kita run dari atas.
Lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, soal yang nomor 5 ini langsung saja kita praktekkan. Kita klik add new, kemudian kita pilih move. Nah, kemudian kalau sudah, value-nya ini kita ganti menjadi angka 24. Kemudian yang bawah ini registernya kita ganti menjadi register 4. Nah, kalau sudah, kita new instruction, kemudian kita ganti value-nya lagi menjadi angka 10. Kemudian yang bawah ini registernya adalah register 0. Kita new instruction, kemudian kita ganti lagi value-nya ini menjadi kita lihat dulu, kemudian kita ganti value-nya ini menjadi angka 41. Nah, kalau sudah, terus kemudian registernya ini kita ganti menjadi register 1. Kemudian kita klik new instruction. Sudah, kemudian kita pilih compression CMP. CMP-nya ini value-nya kita ganti menjadi 0, registernya juga 0, kemudian kita klik new instruction. Nah, setelah itu kita pergi ke control transfer, kita pilih CZR, kemudian value-nya ini kita ganti menjadi angka 46, kemudian kita klik new instruction. Nah, kalau sudah kita cari STB. STB itu ada di data transfer ya. Kemudian kita pilih STB. Nah, ini STB. Kemudian STB-nya ini value-nya ini kita ganti menjadi register 1. Kemudian yang bawah ini kita ganti registernya menjadi register 4. Nah, kalau sudah, kita klik new instruction, kemudian kita cari INC. Kemudian kita cari INC. INC itu ada di arithmetic. Kita ganti INC-nya ini menjadi register 1. Kemudian kita klik new instruction. Nah, sudah. Kemudian kita ganti ke DEC. Nah, registernya ini kita ganti menjadi register 0. Nah, kalau sudah, kita cari jump atau CMP. CMP itu ada di control transfer. Kemudian value-nya ini kita ganti menjadi 18. Kemudian kita klik new instruction. Kita klik OK. Kemudian kita cari HLT. HLT ada di bawah banget. Nah, HLT ini. Kemudian kita klik new instruction. Sudah, kita close. Kemudian kita run dari atas sini. Kita klik run. Lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 kita langsung praktekkan saja. Kita pertama-tama ini kita ke show ini, kemudian kita ganti ke string. Kita ganti dulu, kemudian kita ganti ke string. Value-nya ini kita ganti namanya menjadi CPU instruction rule. Kita ganti CPU instruction rule. Nah, kalau sudah, kita klik update, kemudian kita close. Nah, kalau sudah, ini kita ganti saja move-nya ini, kita ganti, tinggal ganti, kita edit caranya. Kemudian kita ganti value-nya ini menjadi value 40. Nah, 40. Kemudian registernya tetap register 4. Kemudian yang kedua ini kita ganti move-nya ini menjadi angka 22 value-nya. Kemudian registernya ini tetap
kita klik new instruction, kemudian move yang ini kita edit juga, kita ganti value-nya ini menjadi 64, kemudian registernya ini tetap yakni register 4, register 1 maaf, terus kita insert new instruction. Nah sudah, kemudian ZZR ini kita ganti juga menjadi angka 45, kemudian kita insert instruction, edit instruction, kemudian STB ini di atasnya STB kita insert above, kita tambahkan new instruction. STB ini kita tambahkan di atasnya LDBI, yakni kita ganti registernya menjadi register 4, kemudian yang bawah ini kita ganti registernya menjadi register 2, kemudian kita insert instruction, kita close, kemudian kita ganti STB ini kita dengan cara edit, kemudian kita ganti menjadi STBI. Nah kita klik registernya ini kita kasih register 2 yang atas, kemudian yang bawah ini value-nya maksud saya registernya kita ganti menjadi register 1, kemudian kita insert instruction, kemudian kita close, kemudian INC ini kita delete saja. Nah sudah semuanya. Kemudian kalau sudah seperti ini tinggal kita run dari atas ini, kita klik run. Nah sudah selesai, kita runnya sudah selesai, kemudian kita lanjut ke soal bagian B. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk pemrograman model 2 untuk yang B, yaitu petunjuk untuk memanggil subrutin dan mengoper parameter ke subrutin. Baik, kita akan langsung saja mulai. Yang pertama, di sini kita disuruh untuk menambahkan kode berikut dan jalankan mulai dari instruksi move. Pertama, untuk melakukan ini Anda harus terlebih dahulu memiliki instruksi ini lalu klik tombol run. Oke, catatannya tanyakan kepada tutor Anda bagaimana cara menambahkan label pada kode Anda. Sebuah label mewakili alamat dari instruksi yang segera mengikutinya. Sebagai contoh, label 2 di bawah ini mewakili alamat dari instruksi move yang mengikutinya. Label digunakan oleh instruksi lompatan dengan menaruh tanda seperti dolar ini di depan nama label. Misalnya instruksi JMP atau jump, label 2 itu nanti akan ada tanda seperti dolar akan loncat ke instruksi ke alamat yang diwakili oleh label 2. Jadi di sini kita pertama disuruh untuk menambahkan instructions ya. Label 2 move. Oke. Di sini saya sudah membuat kode berikut dan kita langsung saja load seperti ini. Kita disuruh untuk label 2 move 16 ke R03, move 41 ke R04 label 3 seperti ini. Oke, setelah ini kita bakal membuka subprogram data memory dan kita akan coba run. Oke, ini datanya akan dapat itu ya, pergerakan ya pada data. Oke, sudah selesai running dan di sini terdapat perubahan pada data memori. Ini terdapat penambahan itu ABCDFG, HIJK, LMN. Setelah itu
kita disuruh mencatat ini hasilnya. Setelah itu kita disuruh sarankan apa arti penting dari add pada add R03 ini. Simbol add pada R03 menunjukkan adanya indirect addressing, yaitu pengalamatan yang tidak langsung. Itu apa? Yang berarti memori address yang sebenarnya akan digunakan disimpan dalam register yang ditentukan, yaitu R03, seperti itu. Setelah itu kita disuruh untuk menambahkan kode pemanggilan subroutine berikut ini, tetapi jangan dijalankan dulu. Oke, jadi kita disuruh untuk menambahkan MSF, cal, label 2 dan HLT. Oke, di sini kita mengganti instruksi HLT dengan instruksi RET. Berarti kita akan merubah HLT label 3 ini menjadi RET. Edit ya. Ini kita edit instruction. Setelah itu kita tambahkan MSF. Oke, setelah itu kita tambahkan ke label 2. Setelah itu kita tambahkan HLT. Oke. Setelah itu kita disuruh mencatat isi program stack. Setelah instruksi MSF dijalankan, Anda dapat menjalankan instruksi ini hanya dengan mengklik 2 kali. Oke, berarti kita akan mengklik 2 kali dari MSF ya, teman-teman. Kita akan klik 2 kali. Nah, di sini terdapat pada program stack. Oke, seperti ini. Setelah itu kita disuruh mencatat. Untuk mencatat hasil setelah kita jalankan atau klik 2 kali MSF. Setelah itu kita disuruh mencatat isi program stack setelah instruksi cal dijalankan. Anda dapat menjalankan instruksi ini hanya dengan mengklik 2 kali di atasnya. Oke, berarti kita disuruh untuk menjalankan instruksi cal ya. Ini kita remove all program dulu ya. Oke, setelah itu kita akan menjalankan instruksi cal. Tadi MSF ya, ini tadi MSF dijalankan. Setelah itu kita jalankan cal. Oke, di sini value-nya akan berubah menjadi 45. Seperti itu. Terus di sini kita ditanyakan apa arti penting dari informasi tambahan pada stack setelah mengeksekusi instruksi cal. Setelah mengeksekusi instruksi cal ini sangat penting untuk kembali ke titik dalam program setelah pemanggilan subroutine selesai. Dengan adanya mekanisme ini memungkinkan kita untuk mengalirkan eksekusi program yang terstruktur dan lebih terkontrol. Seperti itu. Setelah itu kita disuruh untuk mari kita buat subroutine di atas menjadi lebih fleksibel. Oke. Misalnya kita ingin mengubah jumlah karakter yang disimpan saat memanggil subroutine. Ubah kode pemanggilan Duduki 2 seperti di bawah ini. Setelah itu kita disuruh menambahkan MSF, PSH, cal, label 2, HLT. Setelah itu kita langsung saja lanjut ke yang A. Di sini kita disuruh untuk membuat subroutine dan ubah kode pemanggilan di 2 seperti di bawah ini, yaitu menambahkan MSF, PSH, cal, HLT seperti ini.
Dan setelah itu sekarang modifikasi kode subroutine pada 1 seperti bawah ini dan jalankan kode pemanggilan di atas mulai dari instruksi MSF. Berikan perhatian khusus pada perilaku stack. Kita akan jalankan saja. Tekan nomor ini, kita ubah menjadi pop. Kita akan run program ini dan kita lihat program data memori. Oke, ini sudah ya. Pada data memori ini terdapat tambahan yaitu pada data memori. Setelah itu kita akan menambahkan parameter kedua pada kode di atas yang dapat memberikan alamat awal yang berbeda untuk transfer data ke memori dan pengujinya pada simulator. Tulis kode yang telah dimodifikasi di bawah ini. Kita akan sesuaikan saja untuk mengeditnya. Kita PSH akan berubah menjadi PSH 1. Ini kita akan ubah menjadi PSH juga. Ini kita akan ubah menjadi 80 untuk ke level 2. Belum teredit. Kita akan insert above saja. PSH 80 insert. Oke, setelah itu kita ke level 2 tetap ALT level 2. Sini kita akan ubah menjadi pop ya. Pop R05. Ini sudah. Jadi ini kan tetap move H41 R04 pop R05 ya. Itu level 3 STB R04 R03 tetap R1 R03 R1 R03 compare R05 R04 level 3 dan RIT. Setelah itu kita akan run ini instruksi yang baru. Ini sebelum yang tadi kita akan sebelumnya stay on top, run. Kita akan run. Ya, akan menjadi penambahan ya di sini. Ini juga terdapat program stack
Oke, sudah selesai running dan di sini terdapat pada data memori. Setelah kita tadi menambahkan parameter yang menyuruh kita untuk memberikan alamat awal yang berbeda untuk transfer data ke memori dan mengujinya pada simulator. Jadi kita tambahkan pop 05, ini PS1, PS80. Oke, baik, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita disuruh untuk menuliskan sebuah subroutine yang mengambil dua buah bilangan sebagai parameter, menjumlahkannya dan mengembalikan hasilnya dalam register R00. Yaitu ketika subroutine keluar, hasilnya tersedia di R00 untuk seluruh program. Uji pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang menyertakan pelulusan dua angka pada stack. Salin kode di bawah ini. Oke. Di sini kita akan mengganti ya PSH, PS1, PS80 ke level 2. Setelah itu kita akan mengganti ini menjadi menginsert above MSH F, kita tambahkan itu, kita insert below to PSH. PSH menjadi PSH. Below PSH 10. Oke, itu ke level 2 aja. Oh. Dua. Insert, akan down. Oke, seperti ini. Satu HLT level 2, pop R05, move R05, H41 R04, pop R05, level 3 tetap, STB R04, R03, S1 R03, S1 R04, compare R05, 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 R04, channel level 3, RIT. Itu kita akan menjalankan ya, kita run. Ada MSF, saran program. Nah, di sini terdapat akan ini ya, dari address yang 0080. Oke, sudah selesai running dan ini adalah hasilnya dari 080 ke 112 ini. Dapat tambahan pada data memori. Oke, setelah itu kita akan menuliskan sebuah subroutine yang mengambil dua buah bilangan sebagai parameter, membandingkannya dan mengembalikan yang lebih tinggi dari keduanya sebagai hasil dari register 00. Pertimbangan apa yang akan terjadi jika kedua angka yang sama. Uji pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang termasuk melewatkan dua bilangan pada stack. Salin kode subroutine di bawah ini. Oke, sebelumnya ini MSF, PSH tetap, PS80 ke level 2, MSF, PS80, PS40 ke level 2, HLT, level 2, pop R05, move H41, pop R05, level 3,
STB R04 tetap R03, R1 R03, R1 R04, compare 04, compare 0 R05. Di sini oh ya, kita akan menambahkan setelah R1 R04 kita akan menambahkan compare. Kita akan insert below comparison jadi register ya. Jadi R04 di compare dengan R05. Insert. Oke. Setelah itu kita akan setelah compare menambahkan kode JLT. Oke, JLT label 3. Oke, insert, close. Setelah itu tetap compare 05 R05. Setelah itu kita akan tambahkan move setelah JNE ini. JNE label 3 kita akan menambahkan insert below move ya. Move itu di data transfer. Move value-nya menjadi register R04 ke R004 ke R00 seperti ini. Udah. Setelah itu seperti biasa kita akan menjalankan program. Setelah kita menambahkan instructions yang seperti tadi, menambahkan move 04 R00 dan sebelumnya tadi program data memory. Setelah itu kita akan run. Oke. Nah, oke, sudah terang. Nah, di sini membuktikan bahwa meskipun tetap ditambahkan instruction dan kita running akan tetap berjalan dan terus menambahkan seperti ini tadi dari yang awal dari 0024 jadi sekarang R0 0152 dan itu akan tetap berjalan dan tidak ada perubahan seperti itu. Sekian dari untuk pemrograman kedua dan kita akan langsung saja lanjut ke model pemrograman yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Zusarataya dari kelompok 2 dan di sini saya akan menerangkan dan mempraktekkan programming model 3. Yang pertama kita memasukkan kode program yang sudah terdapat pada tutorial. Ini kita akan membuka compiler dan paste kode program. Oke. Dan kita akan di sini klik compile dan akan kita compile. Oke, sudah selesai. Dan di sini kita disuruh untuk klik pada tabel simbol. Nah, di sini akan terdapat tabel simbol yang setelah kita compile. Dan di sini kita disuruh amati jenis informasi yang disimpan dalam tabel simbol. Catatlah jenis yang terdapat sini, ukuran dan alamat field untuk setiap entry yang ada pada tabel tersebut. Jadi kita akan simpan kode ini. Selanjutnya, mode program yang telah dikompilasi ke dalam memori, load in memory. Oke, sudah sukses. Dan pada simulator CPU klik pada tombol show program memory ini. Nah, isi dari memori data akan ditampilkan ini. Pastikan ia tetap berada di atas. Kita centang stay on top. Kemudian jalankan program pada kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum itu
ini kita drag ke fast. Amati isi memori data program dengan memperhatikan lokasi-lokasi memori dengan memperhatikan lokasi alamat yang telah Anda catat sebelumnya. Oke, kita langsung aja run. Oke. Di sini terdapat perubahan pada data memori setelah kita run. Oke, kita lanjut ke program tes yang kedua. Pertama, seperti biasa kita akan memasukkan kode program kepada compiler. Kita paste. Pastikan tidak ada spasi. Dan di sini kita akan mengkompilasi program. Oke. Di sini instruksinya kompilasi program di atas. Sekarang amati kode yang dihasilkan di jendela kode program. Ini. Tidak perlu menganalisanya secara detail, namun hitunglah jumlah instruksi lompatan, yaitu instruksi yang dimulai dengan huruf J. Dan catatlah, dapatkah Anda mengetahui jenis program apa yang digunakan oleh program ini? Nah, di sini kita akan load in memory agar melihatnya lebih jelas ya. Nah, tadi kita disuruh untuk melihat dan menjumlah kode instruksi lompatan. Namun, di sini tidak terdapat instruksi lompatan karena instruksi lompatan itu JMP, JGT, dan JTE. Ini. Dan tidak terdapat berarti 0. Dan untuk jenis program yang digunakan berkaitan dengan pengulangan atau loops, percabangan kondisional pada program ini. Oke, kita lanjut ke program kode yang ketiga. Kita langsung aja copy kode programnya kepada compiler. Pastikan tidak ada spasi. Kita akan compile. Nah, di sini instruksinya kompilasi program di atas. Sekarang amati kode yang dihasilkan. Bagaimana banyak instruksi lompatan yang ada? Menurut Anda, apa tujuan dari instruksi lompatan dalam kode ini? Pernyataan seperti apa yang dimaksud dengan pernyataan if? Oke, kita langsung aja load in memory untuk melihatnya lebih jelas. Nah, berikut adalah hasil kode yang dihasilkan. Kita disuruh untuk menjumlah kode instruksi lompatan. Dan di sini terdapat satu kode instruksi lompatan yaitu JGE. Nah, tujuan dari JGE ini adalah untuk lompat ke kode di alamat 52 jika status flag N atau negatif status flag ini sama dengan 0, itu lebih dari atau sama dengan. Dan apa yang dimaksud dengan pernyataan if adalah penyelesaian if adalah pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression. Yang disebutkan dalam conditional expression harus berupa bilangan boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean dan menyatakan benar atau salah atas expression tersebut. Ketika mesin eksekusi bertemu dengan penyelesaian if atau jika, maka CPU akan memeriksa kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Jika benar atau true, maka perintah yang ada di dalamnya akan dijalankan atau di-run. Oke, kita langsung lanjut. Lalu program yang keempat, kita paste seperti biasa dan pastikan tidak ada spasi. Dan kita compile kode program ini. Nah, sesuai instruksi, kompilasi program di atas. Ini sudah. Sekarang amati kode yang dihasilkan. Bagaimana banyak instruksi lompatan yang ada. Menurut Anda, apa tujuan dari setiap instruksi lompatan dalam kode ini? Pernyataan seperti apa yang merupakan pernyataan for? Dapatkah Anda memikirkan pernyataan lain dari jenis ini? Oke, kita load in memory agar melihatnya lebih jelas. Nah, kita disuruh untuk melihat instruksi lompatan yang ada. Dan di sini terdapat dua instruksi lompatan yaitu JGT dan JMP. JGT ini bertujuan untuk melompati kode di alamat 68 jika status flag Z ini itu flag Z-nya atau zero status flag 0 dan negatif atau negatif status flag-nya sama dengan 0. Dan ini merupakan lebih besar dari. Sedangkan untuk JMP
ini untuk melompat ke kode di alamat 28. Dan di sini unconditional ya. Dan pernyataan for ialah pernyataan yang dapat memanipulasi aliran pengeksekusian CPU dan memungkinkan kita untuk membuat program yang berjalan dengan dinamis berdasarkan keinginan pengguna. Pernyataan pengulangan for berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang, sehingga pernyataan for merupakan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui berapa kali pengulangan akan terjadi. Oke, selanjutnya ke kode program yang kelima. Kita langsung saja copy dan paste kode program ke compiler. Oke, kita compile. Oke, sesuai instruksi, kompilasi program di atas. Selanjutnya, muat program yang telah dikompilasi ke dalam memori, berarti load in memory. Klik tombol show program memory. Oke, setelah itu, klik tombol show pipeline. Dan centang kotak berlabel tidak ada jalur instruksi. No instruction pipeline, ini kita klik. Dan tutup, berarti kita tutup tab pipeline. Di dalam jendela simulator CPU, lakukan hal berikut. Klik tombol reset program. Sekarang Anda akan secara manual menjalankan instruksi demi instruksi program ini. Untuk melakukan ini, klik 2 kali instruksi yang sedang disorot. Nih. Jadi Anda akan mulai dengan instruksi MSF dan kemudian melakukan instruksi call ini. Dan seterusnya, ketika Anda mengeksekusi program dengan cara ini, lakukan pengamatan berikut ini. Catatlah isi frame program stack. Setelah mengeksekusi instruksi call atau instruksi RET, terus jalankan instruksi sampai Anda mencapai instruksi HLT atau ini. Dapatkah Anda menjelaskan apa yang terjadi setiap call atau RET eksekusi dan bagaimana pengaruhnya terhadap program stack? Nah, di sini kita disuruh untuk klik 2 kali atau enter. Ya, seperti itu. Nah, nanti ini berpengaruhnya pada program stack. Yang terjadi setiap kali call atau RET dieksekusi dan bagaimana pengaruhnya terhadap isi program stack tadi ini. Setiap kali dieksekusi, alamat pengembalian atau return address disimpan di dalam tumpukan. Ketika instruksi return RET dilakukan, nilai tersebut diambil dari tumpukan dan program melanjutkan eksekusi dari alamat tersebut. Ini memungkinkan pemanggil fungsi untuk kembali ke titik eksekusi setelah pemanggilan fungsi selesai. Pada dasarnya, saat call dieksekusi, alamat instruksi setelah CAL disimpan di tumpukan. Ketika RET dieksekusi, nilai tersebut diambil dari tumpukan dan program melanjutkan eksekusi dari alamat tersebut. Ini memastikan alur eksekusi yang benar setelah pemanggilan fungsi selesai. Jadi pengaruhnya terhadap isi program stack adalah untuk penambahan dan penghapusan nilai-nilai alamat pengembalian saat fungsi dipanggil dan selesai dieksekusi. Tadi ya MSF ini kita klik 2 kali atau pencet enter. Nah, itu ada program stacknya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke program kode yang ke-6. Kita copy dan paste ke compiler. Pastikan tidak ada spasi. Oke, setelah itu compile dan compile. Oke, ini adalah hasilnya. Kompilasi program di atas, lihatlah kode yang dihasilkan di alamat berupa berapa subroutine itu dimulai. Nah, di sini subroutine itu dimulai itu pada alamat pertama, itu 0012 ini. Selanjutnya muat program yang telah dikompilasi ke dalam memori, load in memory. Oke. Setelah itu, setelah kita load in memory, klik tombol interrupt. Ini. Jendela interupsi akan muncul. Ini ya, jendela interupsi. Catat nomor instruksi yang digunakan untuk muncul di kotak yang sesuai. Apakah angka-angka ini berarti bagi Anda? Nah, di sini terdapat angka 12 ya. Angka ini hanya menunjukkan angka interruptnya saja. Karena pada kode program yang tadi di compiler
tidak ada yang menunjukkan angka 12 sehingga angka pada interupsi ini tidak berpengaruh pada apapun. Selanjutnya, pastikan jendela interupsi tetap berada di atas. Kita klik stay on top. Klik tombol input dan output. Ini kita klik. Setelah itu, pastikan konsol ini berada di, kita clear dulu ya, berada di atas, stay on top, kita klik. Sekarang geser kecepatan simulator CPU ke kecepatan tercepat dan jalankan program. Ini kita jalankan tercepat. Ini sudah di fast. Oke. Sekarang catatlah apa yang Anda amati. Apa tujuan? Kita run dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi di CPU instruction in memory ini melakukan lompatan secara terus-menerus ya. Nah, di sini juga ditanyakan apa tujuan utama dari pernyataan pengulangan do pada program ini. Dari do ini ialah pernyataan perulangan pada program memiliki tujuan untuk mengeksekusi serangkaian pernyataan atau blok kode secara berulang. Selama suatu kondisi ini tetap terpengaruhi, kondisi ini dievaluasi setelah blok kode dieksekusi, sehingga memastikan bahwa setidaknya satu iterasi akan dilakukan. Setelah itu, kita langsung saja lanjut. Selanjutnya, klik tombol trigger. Ini kita klik. Nah, di sini tadinya setelah kita klik tombol trigger, terdapat program stack yang muncul di sini tadi, dan juga akan muncul pada konsol yaitu Me2 dan Me2. Ini. Setelah itu kita disuruh untuk perlambat simulasi CPU. Misalnya, dikit di atas tengah dari skala geser. Ini kita bebas, ya. Nah, setelah itu kita lihat ya. Nah, kita ini disuruh untuk picu trigger kedua ini menggunakan kecepatan yang tadi dikurangi, dan kita melakukan stop pada run sehingga kita bisa melihat program stack yang dibentuk seperti ini. Ini adalah hasil program stack. Terus di sini kita ditanya apa yang Anda amati. Di sini kita mengamati bahwa akan munculnya program stack dari TOS dan BOS. Dan untuk jenis instruksi yang digunakan ini adalah instruksi untuk polling, karena di sini sistem secara aktif memeriksa status perangkat atau peristiwa pada interval tertentu. CPU secara berkala atau teratur memeriksa suatu kondisi atau peristiwa tertentu telah terjadi. Dan berikut adalah penjelasan untuk model 3 dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firandita Yunia Rahmawati, NPM 23081010032. Pada video ini saya akan melakukan tutorial programming model 4 menggunakan CPU simulator. Langsung saja kita simak videonya. Nah, pada soal yang pertama ini kita disuruh untuk memindahkan angka 1 ke register 1. Caranya bagaimana? Caranya sebelum itu kita harus memasukkan nama programnya terlebih dahulu. Di sini nama program dan juga base address-nya. Sebenarnya base address ini terserah, pokoknya ada angka nolnya. Di sini saya menggunakan base address 100. Kemudian kalau sudah kita add dan hasilnya akan muncul di sini. Nah, tadi soalnya itu kita disuruh untuk memindahkan angka 1 ke register 1. Caranya kita klik instruction, kemudian kita add new, kemudian kita pilih move, kita ganti value-nya menjadi 1, registernya 1. Kemudian kita klik new instruction. Sudah muncul, kemudian kita klik value-nya 2, registernya 2. New instruction. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan register 1 dan register 2. Caranya kita klik arithmetic, kemudian kita klik register, kemudian kita pilih register 1. Yang bawah ini kita pilih register 2. Kalau sudah kita klik new instruction.
Nah, sudah muncul. Kalau sudah, kita close dan juga kita run. Sudah kita run, kita lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke soal yang kedua, yakni kita disuruh untuk membandingkan atau CMP. CMP itu ada di kita pilih add new, kemudian kita pilih comparison. Nah, di sini ada CMP, kemudian kita ketikkan value-nya itu 3 seperti yang tertera pada soal, kemudian registernya itu 2, kemudian kita klik new instruction, kemudian kita ganti value-nya 1, kita klik new instruction, sudah masuk, kemudian kita pilih value-nya itu 4, terus kita new instruction. Kalau sudah, kita close, kemudian kita klik step. Nah, di sini tertera status flags-nya itu 0, yang artinya jika 3 dikurangi 3 itu artinya 0, maka di sini tercentang 0. Kemudian kita step lagi, tidak ada flags-nya, kemudian kita step lagi, flags-nya jadi N atau negatif. Karena 1 dikurangi 4 itu kan hasilnya negatif, maka flags-nya ini tercentang negatif. Begitu. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini kita disuruh untuk memindahkan. Caranya seperti sama kayak tadi, move, kemudian value-nya kita ganti 0, registernya kita ganti 1. Kemudian kita klik new instruction, kemudian di sini kita disuruh membuat label. Caranya kita klik new label, kemudian kita tulis saja label berapa, label 1, kemudian kita klik OK, dan di sini akan muncul. Kemudian kita pilih arithmetic, kita klik add, kemudian kita pilih ini value-nya 1, kita ketikkan 1, registernya 1, kita klik new instruction. Kemudian kita pilih comparison, kita pilih value-nya ini 3, kemudian registernya register 1. Sudah. Kemudian kita klik new instruction. Kemudian kita pilih control transfer, kemudian pilih CLT, labelnya label 1 sudah benar, kemudian kita klik new instruction. Nah, kalau sudah, kita close, kemudian kita run. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 ini kita disuruh untuk memodifikasi jadi register 1 ini kita jadikan ke register 4. Caranya kita klik insert above, kemudian kita pilih comparison, value-nya kita ganti 4, registernya 1, kita insert instruction. Kalau sudah, kita tinggal run lagi. Dan nanti di sini register 1 ini akan terus bertambah sampai angka 4. Nah, kalau sudah akan berhenti. Sudah, lanjut ke soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 ini kita klik add new, kemudian kita pilih STB. STB itu ada di data transfer. Kita pilih STB, kemudian kita ganti value-nya ini menjadi H41. Kemudian untuk value yang bawah itu 16 sudah betul. Kita klik new instruction, kemudian kita pilih LDB, kemudian kita ganti value yang atas ini menjadi 16, yang bawah kita ganti ke register 3. Sudah betul, kita klik new instruction, kemudian kita pilih arithmetic, pilih add, kemudian kita ganti value-nya 1 menjadi 1, registernya sudah betul, register 3, kemudian kita klik new instruction, kemudian kita pilih lagi data transfer, kita klik STB, kemudian kita ganti atau klik register, registernya ini sudah betul, register 3, value-nya kita ganti menjadi value-nya 17, kemudian kita klik new instruction. Nah, kalau sudah, kita close,
kemudian kita run. Sudah, kita klik OK. Lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, soal yang nomor 6 ini kita disuruh untuk membuat label lagi. Kita klik new label, kemudian kita ketikkan label 2. Kemudian kita klik OK. Kita pilih move, kemudian kita 16 move-nya, value-nya 16, registernya kita ganti 3. Kemudian kita klik new instruction. Kemudian kita ganti value-nya ini menjadi H41. Kemudian registernya kita ganti register 4. Klik new instruction. Kemudian label, kita disuruh membuat label lagi. Kita klik label 4. Sudah, kita klik OK. Kemudian kita pilih STB. Kita ganti ke register. Register ini register 4, kemudian yang bawah ini register 3. Kita klik register 3. Sudah, kita klik new instruction. Kemudian kita pilih add di arithmetic, add value-nya 1, register 3. Kemudian kita pilih lagi register 1, value 1, kemudian yang bawah ini register 4. Kemudian kita klik new instruction. Kemudian kita disuruh untuk membandingkan, yaitu comparison CMP. Value-nya kita ganti H4F. Kemudian registernya ini kita ganti ke register 4. Kemudian kita klik new instruction. Kemudian kita pilih JNE di control transfer. Kita cari aja JNE. Nah, ini JNE. Kemudian kita pilih label 3. Maaf, ini salah ketik, ini seharusnya label 3. Kita klik new instruction. Nah, sudah. Kemudian kita close dan kita run. Nah, karena run ini prosesnya lama, maka akan saya skip. Karena ini prosesnya sudah selesai, kita klik OK. Oke, soal nomor 7 ini kita disuruh untuk memasukkan MSF ke CPU instruction in memory. Caranya kita klik add new. Di control transfer ini ada MSF, kita cari saja di bagian bawah MSF ini. Kemudian kita new instruction. Kemudian kita cari CAL, ini ada CAL. Kemudian kita pilih label 2. Nah, sudah. Kemudian kita klik new instruction. Kalau sudah, kita cari red ini ada red. Kemudian kita new instruction. Nah, sudah, kita close, kemudian langsung kita run. Nah, untuk proses run ini sangatlah lama, jadi untuk mempersingkat waktu akan saya skip langsung ke akhir video. Lanjut ke soal yang nomor 8 atau soal yang terakhir. Di sini kita disuruh menambahkan PSH di atasnya cal label 2. Kita insert above, kemudian kita tambahkan PSH. PSH itu ada di data transfer. PSH H60. Kemudian kita klik insert instruction. Nah, sudah masuk. Kemudian kita disuruh menambahkan PUB label di atasnya label 3 PUB. Kita insert, kemudian kita pilih PUB register 5. Kemudian kita insert instruction. Sudah. Kemudian kita disuruh menambahkan
di atasnya JNE label 3. Di atasnya JNE label 3 ini kita insert above, kemudian kita tambahkan CMP comparison. Yang atas ini kita pilih register 5, kemudian yang bawah ini kita pilih register 4. Kita insert instruction, sudah masuk, kita close, kita lihat sudah masuk ya, sudah betul. Kemudian kita tinggal reset program dan juga run. Nah, sekian video programming model 4 menggunakan SIBO Simulator. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dengan NPM 23081010020. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan menjelaskan tentang CPU simulator model 5. Dalam program, kita akan menulis program di sini, yaitu model 5, dan base address-nya yaitu 100. Terus add. Nah, udah action, terus lanjut ke yang kedua, yaitu gunakan untuk menyimpan nomor 65 ke lokasi 20. Yaitu add new, stb 65 valuenya 20, terus new instruction. Terus lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu buat instruksi untuk memindahkan nomor 22 ke register 1, lalu jalankan. So, move 22 ke register 1, terus lalu jalankan. Sudah dijalankan ini. Jadi lanjut kita ke soal yang nomor 4, yaitu buat instruksi untuk menyimpan nomor 51 di lokasi alamat yang saat ini tersimpan di register 1. Jadi kita add new stb 51 ke register 1, lalu klik new instruction, terus jalankan. Nah, kalau udah, lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu verifikasi bahwa byte yang ditentukan telah ditulis ke lokasi alamat yang benar. Itu kita akan melihat huruf A dan angka 3. Kita pergi ke program data memori. Nah, di sini sudah tertulis huruf
A dan angka 3. Terus langsung kita ke soal yang nomor 6. Yaitu mari kita buat satu putaran. Pertama, terapkan register 2 ke ke 1 ke 0. Lalu tingkatkan nilai register 2 sebesar 1. Jika nilai register 2 adalah 5, keluarlah dari perulangan ini dan hentikan program. Jika tidak, maka lanjutkan perulangan. Jadi add new move 0 register 2 new instruction, terus jmp di sini angka 5 register 2 instruction JZR di sini 42. Lalu yang kedua dan terus klik new instruction. Udah INC register 2 lalu new instruction. Kalau udah INC JMP JMP 15 terus new instruction. Salah JMP add new JMP dengan 25 new instruction. Terus kita cari ALT new instruction. Udah kita jalankan. Nah, sudah ini 5 dan terus kita akan menjalankan dan melanjutkan soal yang nomor 7. Ini dia. Mari kita tanam sebuah teks pendek ke dalam memori. Yaitu kita akan membuat teks hello pada sebuah teks memori. Setelah lanjut kita ke data memori hello. Di sini salah
L update. Nah, sudah ada hello. Nah, update. Kalau udah close. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Buatlah sebuah subroutine kecil yang menampilkan teks hello. Jadi kita akan membuat teks yang ada tulisan hello. Yaitu run. Dan kita input output sebelum, terus add new, move, angka 24, register 3, new interaction. Output register 3 0. Output ini 28, terus value-nya 1, new interaction. Terus kita cari HLT versus, langsung ke new interaction. Nah, kalau gini kita close dan ada yang ini lupa, hello. Close. Move up. Terus kalau udah begini, jadi kita run. Kalau udah outputnya, nah ini sudah terhitung hello, teks hello-nya. Close. Jadi kita lanjut ke nomor 9, yaitu kita akan memodifikasi perulangan di atas dengan menyisipkan instruksi panggilan ke subroutine. Add new YMP 43, new interaction, close, move up. Jadi kita akan cari JZR42. JZR42 ini kita akan edit menjadi JZR47. Nah, udah edit interaction. Oke.
Terus kita ke insert flow, kita akan cari MSF. Nah, ini dia. Terus insert interaction dan card. Nah, udah close. Nah, udah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Yaitu pastikan bahwa ketika perulangan dijadikan teks hello ditampilkan. Untuk melihat teks, klik tombol input atau output. Nah, jadi kita akan menjalankan oke, input dan output. Jadi kita akan lihat dapat berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Pas dengan ini. Terus kita lanjut ke nomor 12. Karena nomor 11 ini sama aja pertanyaannya dengan nomor 10. Jadi nomor 12 itu masuk ke layar compiler dan masukkan kode sumber berikut pada buku. Jadi kita akan mengkompas ini. Nah, terus kita cari compiler. Klik. Nah, di sini kita cari kodenya. Di compile. Nah, di sini sudah tersalin semua kode. Nah, kode-kodenya binary kode. Jadi kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 adalah masukkan sumber di bawah ini dan komplikasi. Nah, jadi kita kompas lagi, terus compile, edit source, new. Nah, lalu compile, compile. Nah, di sini udah sama saja dengan yang tadi. Itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita akan mengklik tombol show di bagian tampilan kode biner tersebut. Show. Nah, di sini angka 00, angka 00 tersebut menunjukkan bahwa move. Lanjut. Dan angka 000010 ini menunjukkan 16. Lanjut. Dan angka 0102 yaitu menunjukkan R02.
Terus move move terus ini nah kode ini adalah kode binary, yaitu ini dia, ini adalah kode binary, dan kode tersebut yang kode move 16 R2 R02. Terus lanjut ke ini. Move terus. Nah, di sini move angka 02 ini melambangkan move. Terus nah ini dia 6 0000006 ini melambangkan atau menunjukkan angka 6 di sini, dan 0105 yaitu menunjukkan R05. Dan terus nah angka yang banyak ini 00000060105 itu menunjukkan pada ini. Nah, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.